Selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku akan mengikutinya. Itulah perkataan yang kita selalu nyatakan dalam mengikut Yesus. Ibu Neti Penturi Peters akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas anugerah yang indah di hari yang baru ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat tanamkan dalam hati kami, sehingga kami dapat berubah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang baru dengan rahmat-Mu yang baru dari Tuhan, kita akan memulai kegiatan dalam hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes 6 ayat 65 dan 66 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa-Ku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tema hari ini adalah aku akan mengikutinya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi murid-murid Yesus tidak diperlukan orang yang cerdas, berpendidikan tinggi, ataupun kaya raya. Tapi yang diperlukannya adalah orang-orang yang setia. Inilah sifat yang menjadi tanda pengenal bagi murid Yesus, yaitu kesetiaan. Awalnya para murid hanya diminta mengikutinya, dan tampaknya hal itu sangat mudah. Namun seiring waktu, ternyata hidup sebagai murid Yesus itu bukan berarti hanya menerima janji Kristus, melainkan dituntut penyerahan diri secara total, tanpa syarat dan tanpa kompromi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita telah berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, maka dosa harus ditinggalkan seluruhnya. Semua pemikiran dan kebiasaan hidup lama harus dibuang dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat begitu saja mengikuti Yesus tanpa melepaskan ikatan duniawi. Tuntutan ini amat sungguh berat, sehingga tidak banyak orang yang mengikuti dia dapat melakukannya. Mereka mau mengikuti Yesus dengan syarat, dia memberi roti dan ikan, berkat dan kesembuhan. Ada juga yang mau mengikuti Yesus seenaknya sendiri, yaitu minta izin menguburkan ayahnya dulu. Akan tetapi saat Yesus berbicara dengan penyangkalan diri dan memikul salib, banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri, tidak mau lagi mengikuti Yesus. Seperti yang dikatakan murid-muridnya, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 60 dari Injil Yohanes 6. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu seorang yang menjadi pengikut Yesus harus membuat perhitungan masak-masak, karena ia akan dihadapkan pada banyak ujian, tantangan, dan ada harga yang harus dibayar. Tidaklah mengherankan bila orang-orang yang mengikuti Yesus semakin hari semakin berkurang. Karena itu Tuhan Yesus berpaling kepada kedua belas muridnya dan bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yohanes 6 ayat 67. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita semua diajak untuk mari tetap mengikuti Yesus, walaupun dengan banyak tantangan yang dihadapi. Ketika kita berani mengambil keputusan untuk mengikutinya, maka walaupun banyak tantangan dan ujian yang berat datang,
Namun jangan khawatir, karena Tuhan akan tetap menyertai. Memang ada harga yang harus dibayar, namun kesemuanya itu justru akan membentuk diri dan iman kita, sehingga akhir yang indah akan dianugerahkan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Mari menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kekal di surga. Kami menyembah, kami memuji, dan kami memanggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur karena firman-Mu telah kami terima di pagi hari ini sebagai landasan dalam kehidupan berkegiatan kami hari ini. Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang baik, dan jadikanlah kami murid-murid Tuhan yang mengikuti Tuhan Yesus dengan setia, sehingga kami boleh sampai kepada tujuan kami, beroleh mahkota kekal di surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat mendengarkan akan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus.